Aksi Panglima tertinggi pecah belah OPM di 2022 dituding jadi intel TNI. Bicara soal OPM atau KKB, tak sebatas soal Egyanus Kogoya ataupun Shebi Sampam. Namun pernah juga terkenal nama Damyanus Magayogi di tahun 2021 hingga 2022 silam. Ia bahkan menasbihkan diri sebagai panglima tertinggi organisasi separatis tersebut. Namun belum lama memimpin, ia justru memecah belah OPM. Lantas apa kabar Damyanus Magayogi saat ini? Di tahun 2022, OPM berkali-kali melakukan teror, mulai dari pembunuhan para pekerja tower telekomunikasi hingga pembantaian 11 warga Nduga Papua. Ini belum termasuk teror KKB Papua yang menyerang desa-desa pedalaman. TNI dan Polri pun terus berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan agar bisa menghilangkan KKB Papua beserta ideologi separatisnya. Namun KKB Papua sepertinya kini sedang menghadapi kondisi perpecahan dengan sendirinya. Hal tersebut diduga akibat dari sosok yang satu ini. Dialah Damyanus Magayogi. Dikutip dari salah satu sumber, sosok Damyanus Magai baru-baru ini jadi sorotan karena keberadaannya membuat KKB Papua terpecah belah. Aksi Damyanus berpindah kubu membuat ia disebut-sebut sebagai kaki tangan TNI Polri. Hal ini berawal saat Komnas DPNPB OPM mengunggah video pernyataan di akun YouTube Rimba Hutan 61. Seperti dilansir dari poskopang.com, Komnas DPNPB OPM menyebut, Wakil Panglima Sabinus Waker serta Komandan Operasi Kodam Intan Jaya, Guspi Waker telah meninggalkan tanggung jawab. Mengenai Damyanus Magayogi yang dituding sebagai kaki tangan TNI Polri, hingga berita ini belum informasi mengenai respon Damyanus Magayogi atas tudingan tersebut. Ya pasti bahwa Damyanus Magayogi adalah Panglima tertinggi TPNPB OPM yang terpilih pada 2021. Sebelumnya Damyanus Magayogi bertugas sebagai pimpinan KKB di Kabupaten Paniai. Terkait tudingan yang menyebutnya sebagai kaki tangan TNI Polri, berawal dari keputusan Damyanus yang menyetujui berunding dengan pemerintah Indonesia. Ia dikabarkan menyetujui tawaran pemerintah Indonesia untuk berdialog guna menyelesaikan konflik di tanah Papua. Kabar itu diketahui dari video yang kini viral di media sosial. Dari video itu terungkap tawaran dari orang nomor satu Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan cara dialog. Kini sanjung Kapolda Papua setinggi langit. Panglima tinggi OPM tak nyesal membelot ke NKRI. Lambert Pekikir ikut ambil bagian akan sepak terjang OPM ataupun KKB. Betapa tidak, dirinya pernah memegang jabatan tinggi sebagai Panglima OPM di wilayah Victoria. Kini Lambert sudah memutuskan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Alih-alih memuji OPM di generasi sekarang, Lambert justru menjunjung setinggi langit Irjen Matius De Fakhiri yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Papua. Mendengar nama Lambert Pekikir, maka kita akan kembali ke era 2013-an untuk memenangi kembali tindak tanduk Lambert bersama OPM. Mengutip tribunpapua.com, Lambert aktif bersama OPM dari 1953 hingga 2013. Ia merupakan pemimpin OPM wilayah Victoria, Papua Nugini. Wilayah operasionalnya saat itu adalah di Kabupaten Kerom dan Papua Nugini yang memang berbatasan langsung. Lambert merupakan otak dari penyerangan terhadap TNI dan seorang kepala desa di Kabupaten Kerom, Papua pada Mei 2012 silam. Pada Mei 2010, dia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Farid Hussein. Setelah itu Farid menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi menyelesaikan konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi dan penyelesaian konflik di tanah Papua. Hingga akhirnya Lambert diberi jaminan oleh negara dan diminta terlibat dalam pembangunan di Papua. Lambert kini hidup tenang bersama NKRI, apalagi putranya kini menjadi anggota polisi. Bribda Chris Santos Willy Brodos Pekikir, anak kandung Lambert Pekikir, saat ini berdinas di Kepolisian Sektor Arso Timur, Kabupaten Kerom. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, ia mengaku sangat bangga sebab bisa membina masyarakat. Bahkan senang bisa menjadi contoh bagi sanak saudara yang lainnya. Terkait makin beraninya kelompok OPM yang membuat resah masyarakat sipil di Papua, ternyata dulunya Prabowo Subianto pernah mengirim sebanyak 400 prajurit TNI untuk bertugas ke Papua. Bahkan saat itu, 400 prajurit TNI yang dikirim merupakan prajurit pilihan dan siap perang dalam kondisi apapun. Pasukan yang dikirim belum genap 1 tahun lamanya. Dilansir dari Kompas.com Sabtu, 27 April 2024, saat itu Menteri Pertahanan, Menhan, Letjen Purnawirawan TNI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada
kepada 400 prajurit Satgas Yonif para Rider 330 Tridharma yang akan bertugas di Papua saat di markas Yonif para Rider 330 Tridharma di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 11 Mei 2023. Prabowo meminta para prajurit untuk terus mengasah kemampuan dan naluri perang yang tinggi. Dua hal itu, kata Prabowo, akan mensukseskan tugas operasi dan menjaga semangat prajurit untuk menjaga nama baik TNI. Kita butuh pasukan yang terlatih, pasukan yang punya kemampuan, pasukan yang punya naluri perang yang tinggi, yang tidak memalukan korps kalian, terutama menjaga Yonif PR 330 TD, ujar Prabowo saat itu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berjanji akan memberikan dukungan material maupun alutsista yang diperlukan di daerah operasi. Saya akan monitor, insya Allah saya akan menengok kalian di daerah operasi. Selamat berjuang dan berbakti, saya yakin saudara berhasil membawa nama harum TNI, katanya. Menurut Prabowo, pasukan Yonif PR 330 TD merupakan pasukan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persiapkan latihan menembak yang baik sehingga reaksi kalian akan bagus dan cepat, tegas Menhan. Dalam kunjungan kerja pada saat itu, Menhan Prabowo Subianto yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menuju Aula Syarifuddin untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satgas Yonif PR 330 TD. Pasukan Prabowo pernah obrak-abrik markas OPM menanti aksi nyata sang capres atasi KKB. Eksistensi organisasi Papua Merdeka tak luput dari mata tajam Prabowo Subianto. Pensiunan Jenderal TNI itu pernah menyeratkan strategi yang tepat untuk menanggulangi organisasi separatis tersebut. Kini tinggal menanti realisasi Prabowo, mengingat sebentar lagi dirinya dilantik menjadi presiden. Pada debat Capres 2024 ini, Prabowo memang disuguhi pertanyaan terkait keamanan Papua. Kala itu Prabowo setuju dengan saran dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk mengedepankan dialog. Akan tetapi Prabowo menambahkan bahwa ada faktor lain yang menjadikan alasan bahwa masalah di Papua tidak sesederhana dialog. Kini Prabowo tinggal menunggu waktu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita berharap pensiunan Jenderal TNI ini bisa menemukan solusi tepat mengatasi keberadaan KKB atau OPM tanpa harus memakan banyak korban. Nama Prabowo pernah disebut-sebut oleh organisasi yang juga diberi nama KKB Papua tersebut adalah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB atau OPM yang mengingat-ingat betapa ngerinya sepak terjang Prabowo saat masih menjadi TNI. Lewat pasukan khusus yang ia pimpin, pasukan Prabowo mengajak-ngajak markas OPM di tahun 1996. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan krisis Sandra Mapenduba. Mengutip dari salah satu sumber, peristiwa ini terjadi pada 8 Januari 1996 dan berlangsung selama 130 hari. Mereka yang disandra OPM kala itu adalah beberapa peneliti dari tim ekspedisi Lawrence 96. Para sandera ditahan di Mapenduba, Kecamatan Tiam, Jaya Wijaya. Pasukan komando pasukan khusus yang dipimpin Prabowo Subianto diterjunkan ke dalam misi pembebasan sandera tersebut. Misi pembebasan sandera tersebut berakhir pada tanggal 9 Mei 1996 setelah penyerbuan ke markas OPM di desa Keselabah Mimika. Saat operasi 2, dari 11 sandera ditemukan tewas, sisanya berhasil diselamatkan. Puluhan tahun lalu, sedikit banyak terkuak sepak terjang pasukan khusus pimpinan Prabowo kala itu. Egyanus menyebut pasukan tersebut datang hanya dengan bermodalkan perang, tetapi berhasil membebaskan belasan sandera.
Aksi Panglima tertinggi pecah belah OPM di 2022 dituding jadi intel TNI. Bicara soal OPM atau KKB, tak sebatas soal Egyanus Kogoya ataupun Shebi Sampam. Namun pernah juga terkenal nama Damyanus Magayogi di tahun 2021 hingga 2022 silam. Ia bahkan menasbihkan diri sebagai panglima tertinggi organisasi separatis tersebut. Namun belum lama memimpin, ia justru memecah belah OPM. Lantas apa kabar Damyanus Magayogi saat ini? Di tahun 2022, OPM berkali-kali melakukan teror, mulai dari pembunuhan para pekerja tower telekomunikasi hingga pembantaian 11 warga Nduga Papua. Ini belum termasuk teror KKB Papua yang menyerang desa-desa pedalaman. TNI dan Polri pun terus berusaha melakukan pendekatan kemanusiaan agar bisa menghilangkan KKB Papua beserta ideologi separatisnya. Namun KKB Papua sepertinya kini sedang menghadapi kondisi perpecahan dengan sendirinya. Hal tersebut diduga akibat dari sosok yang satu ini. Dialah Damyanus Magayogi. Dikutip dari salah satu sumber, sosok Damyanus Magai baru-baru ini jadi sorotan karena keberadaannya membuat KKB Papua terpecah belah. Aksi Damyanus berpindah kubu membuat ia disebut-sebut sebagai kaki tangan TNI Polri. Hal ini berawal saat Komnas TPNPB OPM mengunggah video pernyataan di akun YouTube Rimba Hutan 61. Seperti dilansir dari poskopang.com, Komnas TPNPB OPM menyebut, Wakil Panglima Sabinus Waker serta Komandan Operasi Kodam Intan Jaya, Guspi Waker telah meninggalkan tanggung jawab. Mengenai Damyanus Magayogi yang dituding sebagai kaki tangan TNI Polri, hingga berita ini belum informasi mengenai respon Damyanus Magayogi atas tudingan tersebut. Yang pasti bahwa Damyanus Magayogi adalah Panglima tertinggi TPNPB OPM yang terpilih pada 2021. Sebelumnya Damyanus Magayogi bertugas sebagai pimpinan KKB di Kabupaten Paniai. Terkait tudingan yang menyebutnya sebagai kaki tangan TNI Polri, berawal dari keputusan Damyanus yang menyetujui berunding dengan pemerintah Indonesia. Ia dikabarkan menyetujui tawaran pemerintah Indonesia untuk berdialog guna menyelesaikan konflik di tanah Papua. Kabar itu diketahui dari video yang kini viral di media sosial. Dari video itu terungkap tawaran dari orang nomor 1 Indonesia untuk menyelesaikan masalah di Papua dengan cara dialog. Kini sanjung Kapolda Papua setinggi langit. Panglima tinggi OPM tak nyesal membelot ke NKRI. Lambert Pekikir ikut ambil bagian akan sepak terjang OPM ataupun KKB. Betapa tidak, dirinya pernah memegang jabatan tinggi sebagai Panglima OPM di wilayah Victoria. Kini Lambert sudah memutuskan untuk kembali ke pangkuan NKRI. Alih-alih memuji OPM di generasi sekarang, Lambert justru menjunjung setinggi langit Irjen Matius De Fakhiri yang sekarang menjabat sebagai Kapolda Papua. Mendengar nama Lambert Pekikir, maka kita akan kembali ke era 2013-an untuk memenangi kembali tindak tanduk Lambert bersama OPM. Mengutip Tribun Papua.com, Lambert aktif bersama OPM dari 1953 hingga 2013. Ia merupakan pemimpin OPM wilayah Victoria, Papua Nugini. Wilayah operasionalnya saat itu adalah di Kabupaten Kerom dan Papua Nugini yang memang berbatasan langsung. Lambert merupakan otak dari penyerangan terhadap TNI dan seorang kepala desa di Kabupaten Kerom, Papua pada Medio 2012 silam. Pada Medio 2010, dia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia Susilo Bambang Yudhoyono, yaitu Farid Hussein. Setelah itu Farid menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi menyelesaikan konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi dan penyelesaian konflik di tanah Papua. Hingga akhirnya Lambert diberi jaminan oleh negara dan diminta terlibat dalam pembangunan di Papua. Lambert kini hidup tenang bersama NKRI, apalagi putranya kini menjadi anggota polisi. Bribda Chris Santos Willy Brodos Pekikir, anak kandung Lambert Pekikir, saat ini berdinas di Kepolisian Sektor Arso Timur, Kabupaten Kerom. Dalam menjalankan tugas-tugas kepolisian, ia mengaku sangat bangga sebab bisa membina masyarakat. Bahkan senang bisa menjadi contoh bagi sanak saudara yang lainnya. Terkait makin beraninya kelompok OPM yang membuat resah masyarakat sipil di Papua, ternyata dulunya Prabowo Subianto pernah mengirim sebanyak 400 prajurit TNI untuk bertugas ke Papua. Bahkan saat itu, 400 prajurit TNI yang dikirim merupakan prajurit pilihan dan siap perang dalam kondisi apapun. Pasukan yang dikirim belum genap 1 tahun lamanya. Dilansir dari Kompas.com Sabtu, 27 April 2024, saat itu Menteri Pertahanan, Menhan, Letjen Purnawirawan TNI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada
kepada 400 prajurit Satgas Yonif para Rider 330 Tridharma yang akan bertugas di Papua saat di markas Yonif para Rider 330 Tridharma di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 11 Mei 2023. Prabowo meminta para prajurit untuk terus mengasah kemampuan dan naluri perang yang tinggi. Dua hal itu, kata Prabowo, akan mensukseskan tugas operasi dan menjaga semangat prajurit untuk menjaga nama baik TNI. Kita butuh pasukan yang terlatih, pasukan yang punya kemampuan, pasukan yang punya naluri perang yang tinggi, yang tidak memalukan korps kalian, terutama menjaga Yonif PR 330 TD, ujar Prabowo saat itu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berjanji akan memberikan dukungan material maupun alutsista yang diperlukan di daerah operasi. Saya akan monitor, insya Allah saya akan menengok kalian di daerah operasi. Selamat berjuang dan berbakti, saya yakin saudara berhasil membawa nama harum TNI, katanya. Menurut Prabowo, pasukan Yonif PR 330 TD merupakan pasukan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persiapkan latihan menembak yang baik sehingga reaksi kalian akan bagus dan cepat, tegas Menhan. Dalam kunjungan kerja pada saat itu, Menhan Prabowo Subianto yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menuju Aula Syarifuddin untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel Satgas Yonif PR 330 TD. Pasukan Prabowo pernah obrak-abrik markas OPM menanti aksi nyata sang capres atasi KKB. Eksistensi organisasi Papua Merdeka tak luput dari mata tajam Prabowo Subianto. Pensiunan Jenderal TNI itu pernah menyeratkan strategi yang tepat untuk menanggulangi organisasi separatis tersebut. Kini tinggal menanti realisasi Prabowo, mengingat sebentar lagi dirinya dilantik menjadi presiden. Pada debat Capres 2024 ini, Prabowo memang disuguhi pertanyaan terkait keamanan Papua. Kala itu Prabowo setuju dengan saran dari Anies Baswedan dan Ganjar Pranowo untuk mengedepankan dialog. Akan tetapi Prabowo menambahkan bahwa ada faktor lain yang menjadikan alasan bahwa masalah di Papua tidak sesederhana dialog. Kini Prabowo tinggal menunggu waktu untuk menjadi Presiden Republik Indonesia. Kita berharap pensiunan Jenderal TNI ini bisa menemukan solusi tepat mengatasi keberadaan KKB atau OPM tanpa harus memakan banyak korban. Nama Prabowo pernah disebut-sebut oleh organisasi yang juga diberi nama KKB Papua tersebut adalah Egyanus Kogoya, pimpinan KKB atau OPM yang mengingat-ingat betapa ngerinya sepak terjang Prabowo saat masih menjadi TNI. Lewat pasukan khusus yang ia pimpin, pasukan Prabowo mengajak-ngajak markas OPM di tahun 1996. Peristiwa tersebut dikenal dengan sebutan krisis Sandra Mapenduba. Mengutip dari salah satu sumber, peristiwa ini terjadi pada 8 Januari 1996 dan berlangsung selama 130 hari. Mereka yang disandra OPM kala itu adalah beberapa peneliti dari tim ekspedisi Lawrence 96. Para sandra ditahan di Mapenduba, Kecamatan Tiam, Jaya Wijaya. Pasukan komando pasukan khusus yang dipimpin Prabowo Subianto diterjunkan ke dalam misi pembebasan sandera tersebut. Misi pembebasan sandera tersebut berakhir pada tanggal 9 Mei 1996 setelah penyerbuan ke markas OPM di desa Keselabah Mibika. Saat operasi 2, dari 11 sandera ditemukan tewas, sisanya berhasil diselamatkan. Puluhan tahun lalu, sedikit banyak terkuak sepak terjang pasukan khusus pimpinan Prabowo kala itu. Egyanus menyebut pasukan tersebut datang hanya dengan bermodalkan perang, tetapi berhasil membebaskan belasan sandera.
Bakar ekskavator, ternyata bentuk kepanikan OPM Kogoya CS endorse rencana mengerikan NKRI. Ternyata aksi pembakaran alat berat yang dilakukan OPM merupakan wujud kepanikan organisasi separatis tersebut. Mereka menduga alat berat itu digunakan untuk pembangunan yang bisa membuat organisasi ini semakin terdesak. Hal ini diungkapkan sendiri oleh petinggi OPM belum lama ini. Sekedar informasi, aksi pembakaran alat berat itu Terkait makin beraninya kelompok OPM yang membuat resah masyarakat sipil di Papua, ternyata dulunya Prabowo Subianto pernah mengirim sebanyak 400 prajurit TNI untuk bertugas ke Papua. Bahkan saat itu, 400 prajurit TNI yang dikirim merupakan prajurit pilihan dan siap perang dalam kondisi apapun. Pasukan yang dikirim belum genap 1 tahun lamanya. Dilansir dari Kompas.com Sabtu, 27 April 2024, saat itu Menteri Pertahanan, Menhan, Letjen Purnawirawan TNI Prabowo Subianto memberikan arahan kepada 400 prajurit Satgas Yonif Para Rider 330 Tridharma yang akan bertugas di Papua saat di markas Yonif Para Rider 330 Tridharma di Cicalengka, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, Kamis 11 Mei 2023. Prabowo meminta para prajurit untuk terus mengasah kemampuan dan naluri perang yang tinggi. Dua hal itu, kata Prabowo, akan mensukseskan tugas operasi dan menjaga semangat prajurit untuk menjaga nama baik TNI. Kita butuh masukan pasukan yang terlatih, pasukan yang punya kemampuan, pasukan yang punya naluri perang yang tinggi, yang tidak memalukan korps kalian, terutama menjaga Yonif PR 330 TD, ujar Prabowo saat itu. Dalam kesempatan itu, Prabowo juga berjanji akan memberikan dukungan material maupun alutsista yang diperlukan di daerah operasi. Saya akan monitor, insya Allah saya akan menengok kalian di daerah operasi. Selamat berjuang dan berbakti, saya yakin saudara berhasil membawa nama harum TNI, katanya. Menurut Prabowo, pasukan Yonif PR 330 TD merupakan pasukan yang memiliki kemampuan di atas rata-rata. Persiapkan latihan menembak yang baik sehingga reaksi kalian akan bagus dan cepat, tegas Menhan. Dalam kunjungan kerja pada saat itu, Menhan Prabowo Subianto yang didampingi Kepala Staf Angkatan Darat KSAD, Jenderal TNI Dudung Abdurrahman menuju Aula Syarifuddin untuk memberikan pengarahan kepada seluruh personel. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Yonif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya.
Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga, terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka (OPM) anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung Puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya, membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrad serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwaloh dan Rambo. Izak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kurniawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktavianus Sogolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator Kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik Paniai Timur Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei. Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, Kepala Kampung Odiai Distrik Paniai Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 1700505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di Kampung Angkanengga, Distrik Sugapa Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, Kepala Kampung Modosit Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsik, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu di antaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang,
Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini dan Rem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara. Hal ini diungkapkan Jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti. Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh,
menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Nduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodap 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot bernama Philip Mark Mehartens itu masih menimbulkan kekhawatiran kondisi keamanan masyarakat Nduga. Tidak sulit bagi TNI Polri untuk menghancurkan mereka KKB, namun itu tidak dilakukan, tegas Izak. Egyanus Kogoya tak berani lagi beraksi di wilayah Nduga terlebih lagi setelah 2 anak buahnya ditembak pasukan TNI. Aparat TNI menembak 2 anggota organisasi Papua Merdeka OPM anak buah Egyanus Kogoya di Nduga, Papua Pegunungan. Kepala Penerangan Koops HABEM Letkol Aryogi Nugroho mengatakan pihaknya melumpuhkan kedua anggota OPM tersebut di Distrik Paro, Nduga, Jumat 19/4. Kedua anggota OPM itu melarikan diri ke dalam hutan. Meski kedua anggota OPM tersebut kabur, aparat menyita barang bukti milik keduanya. Barang bukti yang diamankan antara lain pistol FN, senapan, anak panah hingga parang milik OPM. Aksi biadab Undius Kogoya bikin Jenderal Kopassus murka. 2 pasukan kepung puncak Intan Jaya. Aksi biadab OPM Intan Jaya, kelompok Undius Kogoya membuat Pangdam Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan marah besar. Jenderal Bintang 2 Kopassus ini memerintahkan 2 pasukan melakukan patroli. Kini HBMA pimpinan Brigjen Luki Avianto dan pasukan Yuda Sakti, Kostrat serta gabungan TNI Polri melakukan patroli. Setidaknya 4 markas OPM sudah dikuasai. Selain itu, TNI Polri bersama Satgas Damai Kartens melakukan pengejaran kepada para pelaku. Penembakan diidentifikasi bernama Bumiwalo dan Rambo. Izak melalui Kapendam Cendrawasih Letkol Infa Chandra Kuryawan mengutuk tindakan OPM sudah tak bisa dimaafkan. OPM selalu menginginkan pertumpahan darah dan ingin masyarakat menderita. Mereka penjahat kemanusiaan, ujarnya. Diketahui sepanjang April hingga Mei OPM menembak 7 warga dan 1 perwira TNI. Oktaviano Sokolri, bahkan baru-baru ini OPM menembak mati tukang ojek dan membakar eksavator kampung Ose Distrik Mulia, Kabupaten Puncak Jaya, Papua Tengah, Kamis 30 Mei 2024. Sebelumnya membakar gedung sekolah dan 12 kios, menembak warga bernama Arvin, meneror guru dan murid sekolah di Kampung Madi dan Kopo Distrik Paniai Timur Paniai, Papua Tengah, Rabu 22 Mei.
Aksi biadab juga dilakukan OPM saat menyiksa warga yang diyakini sebagai El Gogobai, kepala kampung Odiai, Distrik Pedia Timur pada 6 Mei 2024. Kemudian situasi Intan Jaya dibuat memparah. Karena tak cuma menembak mati Alex, OPM juga menyerang kantor Polsek Homeo, membakar bangunan SD Inpras Pegapa, dan menyerang markas Komando Rayon Militer 170505 Homeo pada 3 Mei 2024. OPM juga menunjukkan kekajabannya saat menembak Boki Ogipa warga di kaki Bukit Kualagi di kampung Engkanengga, Distrik Sugapa, Intan Jaya, Papua Tengah, Rabu 1 Mei 2024. Aksi membuat Jenderal Kopassus marah saat warga bernama Timotius Kasib Mabin, kepala Kampung Modosit, Distrik Serampakan, Pegunungan Bintang, 8 April 2024. Selanjutnya di lokasi yang berbeda, tepatnya di kios Jembatan Yersi Barsih, Kampung Kago, Ilaga, Kabupaten Puncak, OPM menembak warga asli Papua atas nama Nortinus Tabuni pada 9 April. Saktinya SBY bikin Panglima OPM insaf, padahal kejamnya kelewatan, nasibnya kini terungkap. Sejarah panjang organisasi Papua Merdeka (OPM) membuat mereka berhadap-hadapan dengan para petinggi Republik Indonesia. Kendati berseteru, nyatanya beberapa tokoh OPM ada pula yang insaf dan kembali ke pelukan NKRI. Satu di antaranya adalah Panglima OPM, Lamber Pekikir. Nama Lamber Pekikir cukup ditakuti di bumi Papua. Bahkan anggota OPM, yang dulunya kelompok kriminal bersenjata atau KKB Papua pun ada yang merinding kala nama itu disebut. Ia merupakan dalang dari penyerangan terhadap TNI dan salah seorang kepala desa di Kabupaten Kirom, Papua pada 2012 silam. Kebengisannya di masa itu membuatnya menjadi sosok yang sangat ditakuti. Ia tak pernah memberi ampun ketika melancarkan aksi kejamnya menyerang dan membunuh siapapun yang berseberangan dengannya. Pada masa ia masih aktif di KKB Papua dulu, Lambert Pekikir dianugerahi pangkat Panglima OPM. Namun setelah usianya beranjak senja, akhirnya ia sadar sehingga kini kembali ke jalan yang benar. Dikutip dari Tribun Kupang, Lamber Pekikir berkisah jika ia bergabung dengan OPM pada 1993 lalu. Selama menjadi Panglima Tinggi OPM, Lamber Pekikir terus melakukan perlawanan kepada NKRI. Namun seiring berjalannya waktu, pada medio 2010, ia dipanggil oleh utusan Presiden Republik Indonesia, Susilo Bambang Yudhoyono SBY, yaitu Farid Hussein. Saat itu, Farid Hussein menyampaikan kepada dirinya bahwa ada baiknya mencari solusi demi penyelesaian konflik Papua lewat sebuah proses demokrasi yang disebut Dialog Papua Jakarta. Saya mulai berpikir, tanpa dialog, permasalahan konflik Papua tidak pernah dapat terselesaikan secara menyeluruh. Momen itu yang saya gunakan untuk mencari cara meninggalkan OPM, ujarnya. Tepat pada medio 2013, tanpa sepengetahuan rekan-rekan seperjuangannya, Lamber mulai membangun komunikasi khusus dengan Badan Intelijen Negara (BIN) dengan harapan bakal ada sebuah dialog untuk penyelesaian konflik Papua. Semua harapan itu terjawab di medio 2014, di mana Lambert diundang oleh SBY untuk berkomunikasi melalui video call. Setelah komunikasi, Bapak Presiden meminta saya harus berangkat ke Jakarta untuk menyampaikan aspirasi kepada pemerintah RI untuk melakukan dialog guna penyelesaian konflik di tanah Papua, tukasnya. Atas permintaan itu, Lambert pun memutuskan kembali bersama NKRI. Setelah membuat keputusan, Lambert mulai kembali ke Kabupaten Kirom dan mempersiapkan dirinya berangkat ke Jakarta bertemu para pejabat tinggi negara. Pada saat itulah saya bertemu dengan anak Jo Sembiring kini dan Rem 172 PWYXVI Cenderawasih, dan beliaulah yang memfasilitasi sekaligus mengawal saya berangkat ke Jakarta, kata Lambert. Saat bertemu dengan sejumlah petinggi negara, kata Lambert, dirinya menyampaikan semua aspirasi tentang solusi penyelesaian konflik di tanah Papua. Negara mau memberi jaminan kepada saya untuk tetap tinggal dan membangun NKRI di Papua serta membantu negara menyelesaikan konflik di Papua, ujarnya. Diketahui, untuk menjaga kedamaian di tanah Papua, saat ini Lambert Pekikir juga membangun kerjasama dengan pihak gereja dengan lembaga-lembaga HAM. Makin kurus, nasib pilot Susi Air, Egyanus Kogoya sempat melunak, TNI kepung 6 zona Jenderal OPM. Upaya pembebasan pilot Susi Air makin sulit. Sebab, bos OPM menduga Egyanus Kogoya marah dan menolak bernegosiasi. Mereka mengancam menyeret Kapten Philip Mark Mertens ke medan perang jika TNI, Polri melakukan serangan udara.
Hal ini diungkapkan jubir OPM Sebdi Sambom seperti dikutip Senin, 3 Juni 2024, dalam siaran persnya. Panglima Kodam 3 Enduga Maderakma OPM Egyanus Kogoya marah besar, karena pemerintah Indonesia dan Selandia Baru tidak memiliki niat baik. Mereka menuding TNI Polri malah melakukan pengeboman. Kami tidak akan melepaskan pilot melalui siapapun, kecuali Jakarta dan Selandia Baru menjawab tuntutan kami TPNPB OPM, ujar Egyanus. Saat itu terlihat kondisi Kapten Philip yang menyedihkan dan terlihat lebih kurus dari sebelumnya dan terlihat sehat, meski wajah sedikit mengalami lelah. Meski begitu, mantan pejabat Bupati Enduga Edison Wijangge, Minggu, 2 Juni 2024, mengungkap fakta lain. Sebenarnya upaya pembebasan Kapten Philip sudah hampir final. Edison mengatakan, pihaknya menggunakan heli mendatangi lokasi dekat markas Egyanus dan melakukan negosiasi. Mereka pun sepakat karena permintaan Egyanus, jika pihaknya akan membebaskan Philip namun tak ada perombakan pemerintah. Hanya saja, faktanya saat mendekati final dan Egyanus akan membebaskan pilot Susi Air tersebut, Edison malah diganti. Menyikapi ini, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Menko Polhukam, Hadi Cahyanto, Rabu 29 Mei mengatakan, pihaknya bersama pejabat setempat di Enduga dan Provinsi Papua terus melakukan negosiasi. Hadi meminta doa dan dukungan karena upaya terus dilakukan terutama melalui dialog. Sebab penyanderaannya sudah lebih dari 1 tahun. Namun menghadapi pilkada, TNI Polri siaga 1 di Papua. Menko Polhukam juga menyoroti 6 daerah rawan yang selama ini menjadi sasaran 6 jenderal OPM. Seperti wilayah Puncak Jaya, Maibrat, Paniai, Intan Jaya, Enduga, Pegunungan Bintang, dan Yahukimo. Jenderal Pemburu OPM Tenteng Senjata terobos zona hitam KKB Papua demi warga sipil. Gerak Organisasi Papua Merdeka OPM yang berjuang demi warga sipil, rupanya hanya omong kosong belaka. Aparat TNI selain melakukan pengamanan, juga berjuang mensejahterakan warga sipil di Papua. Hal itu dibuktikan langsung oleh Panglima Kostrat Pangkostrat Letjen TNI Saleh, menenteng senjata menerobos zona hitam demi warga sipil di sana. Pangkostrat Letjen TNI Saleh menembus langsung zona hitam Papua dengan menenteng senjata. Letjen TNI Saleh yang berpengalaman di pasukan Kopassus itu datang langsung ke tempat yang disebut-sebut zona angker OPM. Sejumlah personel TNI turut menyertai kehadirannya. Pangkostrat menembus hutan belantara Papua Pegunungan demi menemui langsung pasukannya yang sedang bertugas di daerah Enduga. Kegiatan tersebut berlangsung pada Desember tahun 2023 lalu. Terbang langsung dari Jakarta, ia menemui sejumlah prajurit TNI yang tergabung dalam Satgas Mobile Unif 411 Pandawa Kostrat serta Satgas Intai. Jenderal Bintang 3 itu datang ke area masyarakat yang berjualan. Ia pun memborong dagangan para penjual di lokasi tersebut. Pangkostrat masuk tembus ke zona hitam di Papua untuk borong hasil bumi warga, tulis keterangan video tersebut. Diketahui, Letjen TNI Saleh pernah menjabat sebagai Pangdam 17 Cendrawasih periode tahun 2022 sampai tahun 2023. Jelas, rekam jejak tersebut membuat ia acap kali berurusan dengan OPM. Tak hanya itu, ia juga sempat turun tangan saat operasi pembebasan pilot Susi Air, Kapten Philip yang disandera oleh gerombolan KKB OPM. Markas Egyanus Kogoya sudah dikepung, pasukan TNI tunggu perintah penyerbuan. Panglima Organisasi Papua Merdeka OPM Kodam 3 Egyanus Kogoya kini cemas, lokasi persembunyian pentolan OPM yang paling dicari, ternyata telah diketahui aparat keamanan. Meski demikian, aparat keamanan masih menunggu niat baik Egyanus Kogoya untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera OPM. Tercatat hingga kini 5 Satgas elit yang terdiri dari Satgas Nanggala Kopassus, Marinir, Kopasgat, Brimob, dan Kostrat terus mempersempit ruang gerak Egyanus Kogoya. Pihak Kodam 17 Cendrawasih masih menunggu niat KKB untuk membebaskan pilot Susi Air yang disandera. Memang benar kami sudah mengetahui posisi Egyanus Kogoya. Kami masih berharap agar Egyanus Kogoya membebaskan sandera yang ditawannya sejak tanggal 7 Februari lalu, kata Pangdam 17 Cendrawasih Majen TNI Izak Pangemanan dikutip dari Antara di Jayapura, Papua, Senin tanggal 4 September tahun 2023 lalu. Menurut Izak, penyanderaan terhadap pilot